kita berjanji, apalagi itu hal-hal yang kaitannya besar, itu harus dicatat. Dicatat, ditulis di mana sehingga teringat. Jadi ingat atau lupa dengan janji. Kemudian lebih banyak ingatnya atau lebih banyak lupanya dengan janji. Lebih banyak ingatnya. Sekarang yang terakhir, benar-benar ingat atau pura-pura lupa. Sing biasanya etok-etok kelalaian itu nak apa ini Pak? Ibu-ibu bilang ustaz. Memang benar kadang-kadang orang kalau mau pinjam itu dekatnya luar biasa gitu areng DP nyuwun sewu kula langsung mriki dewek silaturahmi supaya bahasa-bahasa yang halus. Tapi ketika sudah sampai pada temponya etok lali, lupa dan sebagainya. Nah, kalau ketemu itu malah menjauh. Itu maksudnya. Ini namanya janji itu kita kadang-kala itu pura-pura lupa. Karena itu kita sering berjanji, itu nanti dengan janji yang tidak ditepati atau janji yang ditepati, itu nanti kalau janji yang ditepati itu jelas akan diberikan balasan yang baik oleh Allah. Tetapi ketika janji itu tidak ditepati, maka akan menjadi ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau yang tadi saya sampaikan itu uripe iki ya orang yang terus enggak jadi enak itu tidak, tapi malah menjadi susah. Saya pernah belajar itu pada orang yang hidupnya punya hutang. Saking dia proteksinya itu hutang bank itu tidak mau. Hutang bank itu tidak mau, sehingga dia menghindari hal yang seperti itu. Sehingga dengan dia itu bebaskan dirinya dari hutang-hutang macam itu, justru hidupnya semakin tenang. Karena orang itu kadang-kala sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebutuhannya diperbanyak. Contoh saja orang tadinya berpenghasilan misalnya 1 bulan 3 juta untuk kebutuhan rumah tangga. Itu insya Allah orang yang berpenghasilan 3 juta untuk di kota itu ya, sudah berumah tangga itu, kalau berjalan itu seperti orang tani itu menunduk, berjalan menunduk, enggak tengok kemana-mana. Tapi nanti kalau penghasilannya itu tambah, itu mesti berjalannya itu menjadi tengok kanan kiri. Tengok kanan kiri. Maksudnya gini, kalau mau ke Al-Arqam saja ya, mengikuti kajian pada kesempatan Ahad pagi itu harusnya itu lurus dari rumah, jalan lurus. Tapi kemudian ketika mempunyai kelebihan, boleh awan ya kita habis kajian boleh kain sing semanggal ning toko. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kebutuhannya menjadi besar atau dibesarkan oleh dirinya sendiri. Inilah yang kadang-kadang tidak kita sadari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitan dengan masalah janji itu, ada janji yang sudah kita ikrarkan. Tapi insya Allah kalau jamaah Al-Arqam ini semuanya sudah ingat. Tetapi ada janji yang sudah diikrarkan, tetapi janji itu lupa. Coba apa kira-kira ini Bapak Ibu sekalian? Kebanyakan orang lupa. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak Adam keturunan mereka dan Allah mengambil
mengambil kesaksian terhadap diri mereka. Allah ketika kita masih berada di alam ruh itu mengambil kesaksian kepada kita sekalian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini ketika dulu tuh di alam ruh. Allah menanyakan kepada arwah kita sekalian, Alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi Allah itu mengatakan demikian, Alastu bi rabbikum. Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, kemudian roh itu mengatakan, qalu bala syahidna, ya, bahwa engkau adalah Tuhan. Ini adalah ketika dulu kita itu masih di alam Allah. Kita pada kesempatan pagi hari ini yang kita ingat dengan ucapan janji kita ketika di alam arwah pagi ini hadir itu, kita ingat atau tidak ini Bapak Ibu sekalian? Ingat atau tidak? Tidak ingat, tapi kita menyadari bahwa kita dulu pernah bersaksi seperti itu, kemudian kita menyatakan, melaksanakan apa yang menjadi kesaksian kita. Buktinya bahwa kita mengikuti kegiatan ta'lim pada kesempatan pagi ini. Ini adalah merupakan wujud pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tetapi kebanyakan orang tidak ingat. Yang tidak ingatnya itu apa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wal musyrikin, orang-orang musyrik, sehingga dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah berikrar, sudah berjanji dulu ketika berada di alam arwah, lupa. Jangankan dulu ya Bapak Ibu sekalian, kemarin yang kita lakukan aja kita sudah lupa ya Pak Budi. Coba dulu kemarin jam segini itu kemarin sedang apa Bapak Ibu? Ingat nggak? Coba diingatkan waktu kemarin itu yang sudah dilakukan itu apa saja? Nah, kalau nyatet itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi mesti lari, lupa. Apalagi sudah dibatasi ruang waktu yang begitu panjangnya, ini mesti tidak ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan pagi hari ini marilah kita ingatkan agar kita dulu sudah pernah berjanji, kemudian kita ingat dengan janji yang sudah kita ikrarkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada salah satu ayat Al-Quran, surah Yunus ayat 4. Ini inti daripada pembahasan al-wa'du wal-wa'id pada kesempatan pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allah, kepadanya kamu sekalian akan kembali. Bahwa kita sekalian itu hanya kepada Allah kelak kita itu akan kembali. Di dalam Al-Quran ini surah Al-Baqarah, inti daripada bahwa manusia itu telah akan dikembalikan kepada Allah. Salah satunya itu kita kalau terkena musibah bencana biasanya mengucapkan kalimat istirja. Bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Panjangnya itu ayat 154 sampai 156. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun.
Dan janganlah kamu sekalian mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Orang yang terbunuh itu mati itu tidak. Tetapi bal ahya'u walakin la tashurun. Tetapi justru orang yang gugur di medan atau gugur dalam kegiatan jihad fi sabilillah, yaitu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini adalah menjadi salah satu motivasi daripada saudara-saudara kita yang berada di wilayah-wilayah yang dalam sengketa. Seperti di Palestina itu, mereka itu berani melawan Israel, Yahudi itu hanya dengan kekuatan apa itu? Bukan senjata, kekuatan iman, bahwa kematian yang diperoleh ketika melawan Zionis itu adalah kematian syahid. Orang mati syahid itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 156 itu Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita runtut, kita berasal dari orang tua dari orang tua terus itu kembalinya kepada siapa? Kita kembalinya, titik puncaknya itu adalah kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu dari mana diciptakan? Ternyata dari tanah liat. Tetapi kita sekalian tidak langsung dari tanah liat, tapi kita itu adalah dari saripati tanah. Min sulalatin min tin. Kita diciptakan dari saripati, yaitu dari tanah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya wa'dallahi haqqan. Janji Allah itu benar dan pasti. Jadi kalau kita sering berjanji itu kadang-kala kita lupa dengan janji, kita lupa dengan apa yang sudah kita katakan. Tetapi janji Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janjinya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan kepada kita sekalian. Kelak, baik itu di alam dunia maupun di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian saya lanjutkan, innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qisth. Jadi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyah. Allah Subhanahu wa taala itu memulai penciptaan makhluknya. Allah mulai menciptakan makhluknya, tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah mengulangi dalam arti setelah, bukan mengulangi Allah sudah menciptakan si fulan, Allah menciptakan si fulan lagi itu bukan. Tetapi di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di sana disebutkan bahwa setelah Allah menciptakan itu kan kemudian manusia dikembalikan kepada Allah, dalam arti dari tanah kembali ke tanah lagi, dalam arti meninggal dunia. Kemudian dalam waktu yang kita tidak tahu, sampai datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Setelah kemudian kiamat datang, hancur lebur alam semesta, semuanya tidak ada kehidupan lagi.
hancur lebur alam semesta. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membangkitkan manusia. Inilah kemudian yang dikatakan sebagai hari kiamat, yaumul ba'ats, hari bangkitnya kembali. Setelah hancur itu bumi dan seisinya hancur, kemudian Allah mengendaki adanya kehidupan yang baru. Semuanya makhluk hidup dihidupkan kembali, termasuk manusia. Bagaimana manusia yang sudah berupa tanah, sudah berupa tulang belulang, apakah dia itu bisa dihidupkan kembali? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an surah Yasin ini, ayat yang ke 77 dan 78. Hafal bukan ini Bapak Ibu sekalian, surah Yasin. Ada yang hafal? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Tidaklah manusia itu mengetahui bahwa kami menciptakan manusia min nutfah, dari setetes mani. Kemudian tiba-tiba saja menjadi musuh yang nyata. Ini kan di dalam Al-Quran surah Yasin itu malah bergirisi. Awalam yaro insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia diciptakan dari setetes air mani, kemudian berkembang di dalam rahimnya, kemudian setelah lahir besar justru menjadi musuh. Ngeri sangat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah lumpuh? Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Dalam Al-Qur'an surah Yasin ini akhirnya itu Allah mengatakan qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Allah ternyata, kalau kita kembalikan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ar-Rum ayat 27, mudah bagi Allah. Wa walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Bahwa dia yang memulai menciptakan makhluknya kemudian menghidupkan, dan ini adalah perkara yang mudah bagi Allah. Kalau tadinya Allah itu menciptakan manusia dari hal yang tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian Allah menghidupkan dari sesuatu yang tadi sudah ada kemudian binasa, ini kan sudah ada, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist? Mengapa Allah itu bermaksud untuk menghidupkan manusia kembali? Ini adalah Allah itu kepingin memberikan balasan. Liyajziyal ladzi, Allah Subhanahu Allah itu kepingin memberikan balasan. Liyajziyah berasal dari kata jaza, yajzi jazaan. Itu kalau kita di sini liyajziyah itu asalnya itu dari kata yajzi. Itu berasal dari kata jaza. Fi'il madhinya itu adalah jaza. Kalau di sini liyajzi itu berarti fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu sesuatu yang belum terjadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kelak akan memberikan balasan. Balasan kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihati bil qist. Bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman
dan beramal soleh dengan seadil-adilnya. Jadi tidak ada sesuatu yang tertinggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan diberikan balasan sesuai dengan amal yang sudah dilakukan. Bahkan dalam satu hadis ini disebutkan karena bentuk daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin bisa di skip jadi. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu asran ila sab'imi'ati dhibtin wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in 'aliha kutibat. Ar-Rawiyu Abu Hurairah, Rawi Muslim, Sahih Muslim nomor 130. Barang siapa yang berniat nih Bapak Ibu sekalian, man hamma bi hasanatin, barang siapa yang berniat untuk melakukan perbuatan baik, falam yakmalha, tetapi niat perbuatan baik itu kemudian tidak dilaksanakan. Kita berniat melakukan perbuatan baik, tetapi ternyata perbuatan baik itu tidak sampai kita laksanakan. Kutibat lahu hasanatan, ternyata ini sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau terhadap sesuatu itu berniatlah dengan niat yang baik. Minimal kita sekalian, kalau sudah melakukan, tapi kalau sudah mau melakukan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika setiap aktivitas itu kok dimulai dengan membaca asma Allah, maka ini sudah tercatat sebagai suatu ibadah. Nah, orang itu ya itu bukan sebagai suatu ibadah. Tetapi ini masih kaitannya dengan niat. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu tidak dilakukan, kutibat lahu hasanatan, maka sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dengan manusia itu beda. Sudah janji dengan manusia nggak dilaksanakan, jawabnya bagaimana? Walah, omong ke orang. Nah, biasanya kan orang yang bersangkutan orang berkata itu saja. Berkepanjangan, mulut kok, sudah dipanjang Pak. Jadi ini merusak hati kan. Biasanya kan berpanjang, tidak hanya satu kalimat yang misalkan. Ya, si mulia misalnya sudah janji kepada kita, kemudian tidak dilaksanakan. Contohnya pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi kan saudara-saudara kita yang berada di tanah air itu akan melaksanakan ibadah haji. Ini ada Bapak Ibu sekalian yang di jamaah ini ada yang mau tidak haji? Hadir pada hari ini? Alhamdulillah ini ada yang mau melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan calon jamaah haji khususnya dari jamaah Masjid Al-Arqam ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, baik itu rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang bergandengan itu diberikan kesabaran, bergandengan baik itu suami istri maupun mendampingi. Karena tanah suci itu yang suci tanahnya, tapi manusianya tidak suci, biasa-biasa saja. Maka ini perlu berhati-hati. Konon itu bagi jamaah haji, karena waktunya itu yang begitu lama di sana, beberapa waktu mungkin masih menunjukkan kesolehannya,
Tapi nanti kalau sudah beberapa hari itu menunjukkan watak aslinya. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita hati-hati. Karena itu berharap bahwa hasil daripada ibadah haji itu bisa merubah sikap perilaku kita yang tidak baik kemudian menjadi baik, sehingga disebut sebagai haji yang mabrur dan maghfurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Al-Aqab yang tahun ini melaksanakan ibadah haji benar-benar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya lanjutkan hadis Nabi, man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Barang siapa yang berniat melakukan perbuatan yang baik, fa'amilaha, kemudian kok dilakukan. Sudah melakukan, mempunyai niat, kemudian niat itu dilakukan. Kutibat lahu asron ila sab'ini amin dzikrin. Maka bagi Allah itu akan dicatat antara 10 sampai 700 kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, jenengan kalau tahu pahala jenengan hadir di sini, pahalanya itu diwujudkan beras dengan kondur itu tidak kuat membawa beras. Nah, iya barang jenengan melakukan suatu kegiatan dilipat gandakan menjadi 700, bayangkan 700 misalnya 700 kilo ya jenengan mungkin kuat. Uang 50 kilo jenengan suruh membawa itu sudah banyak. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah akan dibalaskan kepada kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan perbuatan yang buruk, falam ya'malha, tetapi tidak dilakukan, lam tukam, tidak akan dicatat. Ini Bapak Ibu sekalian, niat itu ya, pernah ya niat melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya ini, orang ke masjid, orang niat melaksanakan ke masjid, yang tak melu sholat di masjid, tak melu ngaji di masjid, atau tak mengikuti kegiatan taklim di masjid. Nanti naik pulang, saya tak mengambil yang baik, tak tinggalkan yang buruk. Yang buruk saya tinggalkan, yang baik saya ambil. Pulang dari masjid, taruh tinggal timur, boleh sandal sing habis. Tetapi tidak ketemu sandal sing apik itu. Kemudian pulang membawa sandal yang jelek miliknya dirinya sendiri. Ini tidak dicatat Bapak Ibu sekalian. Tidak dicatat itu. Jenengan sudah niat mau ganti yang jelek menjadi yang baik. Tapi baik yang fisik dalam arti Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau baik-baik dalam kaitan dengan masalah inti daripada taklim itu wajib, itu harus kita implementasikan. Kemudian yang selanjutnya, walam ya'mal lam wa in amilaha kutibat, barang siapa yang berniat untuk melakukan perbuatan buruk dan ternyata itu dilakukan, maka itu dicatat satu keburukan. Ini coba, ini antara Allah membalas perbuatan yang baik dan yang buruk itu imbang atau tidak ini Bapak Ibu sekalian? Tidak imbang. Karena apa? Murah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hambanya itu diberikan kemurahan yang lebih banyak. Melakukan suatu perbuatan pahalanya berlipat ganda. Tapi ketika berniat melakukan perbuatan jelek tidak dilakukan, ini tidak berdosa. Kalau dilakukan mendapatkan setara. Ini karena wujud cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Ini adalah karena apa? Agar kita sekalian itu benar-benar kelak itu menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini yang kelak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Fa amal ladzi, maka di dalam Al-Quran itu Allah juga sudah mengatakan man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, itu baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia itu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Syaratnya itu adalah melakukan perbuatan yang baik. Nah, karena itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu kaitan tadi itu dengan masalah niat kita dalam melakukan suatu ibadah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemudian di dalam banyak sekali ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa syarat suatu kebaikan itu bukan hanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga bisa mewujudkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu yang namanya iman itu tidak cukup hanya di lisan saja. Maka kalau saya mengutip dalam salah satu kitab syariah, itu di sana disebutkan, itu menurut Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain, itu beliau menyampaikan al-imanu tasdiqun bil qalbi. Ini iman. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan. Dan dari iman itu kemudian diucapkan dengan lisan. Nah, wujudnya kita iman kemudian diwujudkan dengan lisan itu terutama kalau kita menyaksikan saudara-saudara kita yang mu'alaf atau putra-putri putri enggak sunah itu yang melaksanakan khitan. Biasanya itu dibimbing oleh ustadznya atau kiainya untuk membaca syahadatain. Ini untuk mewujudkan keimanan itu diwujudkan dengan lisan. Karena itu al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Jadi iman itu keyakinan dalam hati kemudian dikatakan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawari, kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan yang nyata. Jadi kalau hanya mengatakan iman saja tapi tidak melaksanakan, ya tidak dikatakan iman. Dilanjutkan, la yakunu mu'minan illa bi an tajtami'a fihi hadhil khisalu salasu. Jadi tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kecuali jika tiga sifat itu menyatu pada dirinya. Ini menurut pendapat daripada Abu Bakar Muhammad Al-Husain. Jadi iman itu perpaduan antara keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Ini iman. Maka muncul selanjutnya nanti itu amalan sholihan. Jadi setelah iman, innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Jadi iman saja tidak diikuti dengan amal sholih itu juga tidak dijanjikan oleh Allah masuk dalam surganya Allah dengan dimuliakan oleh Allah. Kemudian malah menurut pendapat daripada Syekh Hasan Basri, jadi seorang sufi, beliau mengatakan laisal imanu bit tamanni wala bit tahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sidqahul amal. Jadi tidak dikatakan beriman. Jadi iman itu tidak hanya itu angan-angan, bukan hanya angan-angan. Wala alimanu bitamani wala bitahalli, bukan hanya angan-angan dan bukan hanya sebagai tahalli, bukan hanya sebagai perhiasan.
Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal. Akan tetapi apa yang sudah menangkap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan yang nyata. Ini menurut Hasan Basri. Maka iman itu tidak hanya keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan saja tidak, tapi dilaksanakan dengan amal perbuatan yang nyata. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sekalian menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bisa secara istiqomah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 4 selanjutnya yang terakhir, walladzina kafaru lahum syarabun min hamidin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Ini ancaman Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, lahum syarabun, bagi mereka itu akan diberikan minuman min hamimin, dari air yang mendidih. Di kita itu besok di orang-orang yang kafir, ini di dalam Al-Quran surah Yunus ini jelas sekali. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin. Orang yang kafir itu kelak akan diberikan minuman dari kojaran ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan bodok untuk urip panasnya dimulai. Suruh minum. Kalau di dunia kita suruh minum, mau enggak? Mesti dengan pundi lepehe. Dijamoni mangkin yen nek pun adem. Kalau di akhirat enggak disediakan minuman itu, diminum. Begitu diminum semuanya rontok di sini. Usus-ususnya semuanya rontok karena begitu panasnya. Panasnya air api di akhirat dengan di dunia itu kan sangat jauh. Perbandingannya tidak seimbang. Wong kita saja misalnya jarang panas suruh minum mesti melonyo kabeh. Kon dhuwur tekan isor kok mesti melonyo kabeh. Isor yang jahat untuk beberapa bulan karena luka-lukanya itu. Di akhirat seperti itu. Barang diombe macam ini keluar semuanya. Maka setelah itu keluar kemudian membusuk lain sebagainya kan itu. Setelah membusuk, rontok, wis gampang, nanti pulih lagi, kembali lagi disediakan, diminum lagi. Ini adalah ancaman Allah yang telah diberikan kepada orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat ini diselanjutkan wa adabun alimun bima kanu yakfurun, dan mereka itu masih diazab lagi dengan azab yang lainnya. Wis kon bilang ono ingin dikai azab yang lain lagi. Karena itu kita sekalian harus ingat bahwa sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah mesti akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi perintah yang ditinggalkan maka akan menjadi azab yang menyiksa bagi kita sekalian. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 68 ini wujud daripada wa'adabun alim, salah satunya saja. Fawarobbika lanahsyurannahum wasyayatina tsumma lanuhdhirannahum haula jahannama jisiyah. Maka demi Tuhanmu Nabi Muhammad, sungguh kami pasti akan mengumpulkan mereka bersama dengan syaitan. Fawarobbika lanahsyurannahum wasyayatina. Kita itu besok orang kafir itu akan dikumpulkan dengan setan yang di dunia itu menjadi sesembahannya, dikumpulkan dengan mereka. Tsumma lanuhdhirannahum haula jahannama jisiyah. Kemudian pasti kami akan mendatangkan kepada mereka ke sekeliling jahanam dengan tersungkur. Jadi orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jahanam sejelek-jelek daripada neraka.
Kalau sebaik-baik surga itu surga Firdaus. Milih surga Firdaus atau milih neraka Jahanam? Firdaus. Syaratnya melaksanakan surga Firdaus, mendapatkan surga Firdaus, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Nah, tapi kalau masuk ke dalam neraka Jahanam, tinggalkan perintahnya Allah, laksanakan larangannya Allah. Ini cara gampangnya Mas. Tapi masuk surga itu gampang atau mudah? Lebih senang jenengan masuk surga dengan sukarela atau masuk neraka dengan dipaksakan? Masuk neraka dengan sukarela atau masuk surga dengan dipaksakan? Wali saya. Kepingin masuk neraka dengan ikhlas sukarela atau masuk surga dengan dipaksakan? Sukarela, neraka sudah dibuka Bu. Tapi malah jenengan kepingin memaksakan masuk ke surga. Ya, karena jalan masuk ke surga itu harus melalui upaya. Kita melaksanakan kegiatan taklim semacam ini, jenengan masih dipaksakan atau tidak? Masih memaksakan diri atau tidak? Alhamdulillah kalau tidak. Awalnya itu memaksakan diri atau tidak? Iya. Awalnya itu jenengan memaksakan. Orang makan itu kayaknya kepikir dipaksakan. Itu jenengan memaksakan diri. Kalau jenengan sudah memaksakan diri, artinya jenengan melaksanakan perintahnya Allah, sehingga melaksanakan perintah Allah dengan dipaksakan, artinya jenengan masuk surga itu karena dipaksakan. Lebih baik dipaksakan masuk surga daripada masuk neraka dengan suka. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini waktunya sudah jam 7 lebih. Mohon maaf, intinya bahwa dengan adanya tadi janji Allah masuk surga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, akan memotivasi jenengan semakin giat beribadah atau tidak? Ya, semakin akan giat. Dengan adanya tadi gambaran ancaman yang diberikan oleh Allah, salah satunya itu akan diberikan minuman dari air yang sangat panas, kemudian akan diajak dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Ini menambah rasa takut jenengan kepada Allah atau tidak? Walaupun sidik loh Bapak Ibu. Walaupun sidik ini menambah rasa takut atau tidak ini? Ya, mudah-mudahan menambah rasa takut sehingga akan kita ke depan ibadah kita akan semakin bagus, semakin ikhlas, semakin sabar, semakin istiqomah, semakin tawakal, semakin tawadu dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kekurangannya. Saya mohon maaf dengan seterusnya. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.